Terus itu juga contoh yang bingung sekarang itu, yang surga yang Edis pernah bahas, 70 bidadari. Terus ada juga saya lihat tausiahnya ustazah gitu, bilang wanita-wanita juga nanti akan ada pangeran-pangeran. Akhirnya Bunda kok logika Bunda tuh udah nggak bener-bener yang, ya akhirnya jadi malas pergi ikut tausiah kayak gitu. Iya. Karena Itu pernah dibahas oleh Yesus di dalam Bible mengenai apakah ada orang kawin mawin pada hari kebangkitan. Nah, jawab Yesus adalah bahwa pada hari berbangkit manusia itu tidak kawin dan dikawinkan lagi, tetapi hidup dalam bentuk yang baru seperti para malaikat. Jadi mereka tidak kawin dan dikawinkan reinkarnasi lagi. itu ya, bukan reinkarnasi. Bukan. Jadi manusia itu akan diberikan tubuh baru, tubuh kemuliaan, yang dia tidak perlu makan untuk hidup. Seperti itu. Ya walau alam ya, kalau udah meninggal. Ya, karena makanya seperti itu. Cerita-cerita tentang yang terjadi setelah kematian, kita nggak bakal tahu. Karena kita belum pernah ke sana. Makanya yang cerita tentang itu adalah yang pernah mengalaminya, yaitu Yesus, begitu. Nah, dalam Injil itu memberi kesaksian tentang kebangkitannya. Seperti itu. Ya kebetulan kan keluarga Bunda juga kan moderat, jadi ada yang campur, ada yang Protestan, ada yang Kristen Protestan, ada yang Katolik, ada yang Islam gitu kan. Jadi udah nggak asing sih sebetulnya, kita sering berbagi juga gitu. Tapi ya memang sih kagum sih ketika waktu ada huru hara gitu kan, saudara Bunda kan ada yang Kristen gitu kan, ada yang Kristen. Mereka berdoanya tuh ya ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu Bunda tuh tersentuh gitu, kok nggak kayak kita nih kalau disakiti malah kayak lebih emosi gitu kan. Dan Bunda juga sering lihat debat-debatnya Edis sampai ya ampun, sampai emosi, jadi malu ngeliatnya. Tapi Bunda bangga sama Edis bisa kontrol, dan Bunda sampai bilang, sampai orang Kristen bangga punya Edis gitu. Jadi begini, banyak orang mengkritik ajaran kekristenan begini. Kristen itu ya diajarin nggak balas katanya. Masa dianiaya nggak balas? Masa dijahatin nggak balas? Kalau Islam nggak seperti itu, Islam harus balas. Gini, kita ini kalau ngomongin balas-balasan nanti nggak ada ujungnya. Makanya peperangan itu saling bertumpahan darah yang tidak ada ujungnya. Permusuhan yang tidak pernah berakhir itu adalah yang saling balas-membalas. Contoh, keluarga A, ya kan, menyakiti anaknya keluarga B. Sesuai dengan ajaran Islam, balas. Kalau dibalas mereka sakit lagi, balas. Jadinya dendam kesumat, turun temurun. Cucu-cucunya juga ikut saling balas-membalas. Begitu loh. Kalau kita nurutin emosi, kita nggak selesai. Kenapa sih orang mengangkat parang kemudian membunuh orang? Karena dia nurutin emosinya. Gitu loh. Nah, di dalam ajaran agama Kristen itu yang seperti itu yang ditentang oleh Yesus itu. Kalau kamu hanya berbuat baik terhadap orang yang berbuat baik kepada kamu, berarti itu namanya impas. Contoh, orang sudah baik sama kita, kemudian kita baik sama dia, artinya impas. Nggak punya kelebihan. Tetapi kalau orang jahat sama kita, tapi kita balas dengan kebaikan, nah disitulah kelebihannya, begitu loh. Kalau nurutin balas-balasannya nggak ada ujungnya. Sampai kapan? Begitu. Itu kemarin sampai Bunda nonton apa sih channelnya yang itu, yang kemarin adik kita yang dari kepercayaan mana tuh, dia sampai sedih ngelihatnya di channelnya apa, sampai dimaki-maki. Ya Allah, kok sampai kayak gitu, kok ya Muslim kayak gitu ya, Islam kayaknya nggak ngajarin seperti itu. Ada yang kepercayaan yang Al-Mahdi itu. Oh iya. Tapi begini, yang saya maksudkan begini, kalau kita bicara tentang dalam tanda kutip kekerasan dalam agama Islam, itu memang watak itu sudah ada dari zaman Muhammad. Begitu loh. Di dalam Al-Quran surat Al-Fat 29 dikatakan begini, orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu keras kepada orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka.
Nah, kalau kita betul-betul menelusuri ayat itu secara mendalam, maka orang pasti akan meninggalkan agama Islam. Masalahnya orang Islam ketika baca Al-Quran, mereka tidak akan meresapinya. Mereka itu hanya melantunkan huruf-huruf Arabnya dengan merdu kemudian menangis. Tapi artinya apa? Tidak tahu. Makanya orang Islam tidak pernah mengerti isi Al-Quran. Ya, memang Al-Quran juga kata-katanya baku gitu, harus dibahas, harus dijabarkan sama yang ahlinya. Kalau enggak kita bingung dengan kata-katanya. Kalau Bible kan, karena kan ada keluarga yang Kristen, kayaknya sederhana kata-katanya, gampang dicerna gitu kan. Yang diajarkan kasih sayang tuh kelihatan udah. Islam tuh mengajarkan kebaikan, tapi karena bahasanya rancu, jadi mungkin kita jadi harus bertanya sama ustadz, sama yang ahli gitu kan. Itu jadi prosesnya agak lama. Saya kasih contoh ya, misalnya begini. Di dalam Quran surat Al-Fat 29, dikatakan orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu saling berkasih sayang sesama mereka. Tapi sejarah Islam membuktikan bahwa orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu tidak saling berkasih sayang sesama mereka, tetapi mereka saling membantai. Setelah Muhammad meninggal, terjadi pertikaian internal umat Islam. Contoh misalnya, ketika Muhammad meninggal, istri Muhammad yang namanya Aisyah itu bersekutu dengan Tolhah, dengan Zubair, melawan pasukannya dari Ali, menantunya Muhammad. Jadi istrinya Muhammad ngelawan menantunya Muhammad. Itulah yang terjadi dalam perang Jamal, disebut perang Jamal. Karena Aisyah dan para pengikutnya itu mereka menunggangi unta. Jamal itu artinya unta. Jadi mereka saling baku bantai di situ. Ribuan kaum muslimin tewas. Setelah itu tidak usai. Perang itu masih berlanjut. Terjadi perang Siffin, perang antara kelompoknya Muawiyah, pengikut Muhammad, dengan menantunya Muhammad, yaitu Ali ibn Abu Thalib. Menantunya Muhammad karena dia menikah dengan Fatimah, anaknya Muhammad yang perempuan. Bahkan setelah itu terjadi lagi perang Karbala, di mana cucu Muhammad, Hasan dan Husain itu di situ dipenggal. Jadi perang terus. Bisa tahu, Edis hafal ya. Saya sangat tahu sejarah agama Islam. Sejarah agama Islam itu penuh dengan darah. Bahkan setelah Muhammad meninggal, itu mayat Muhammad itu nggak keurus, saking mereka rebutan duit, rebutan tahta. Begitu loh. Ketika Muhammad meninggal, umat Islam itu ribut masalah siapa khalifah yang akan menggantikan Muhammad. Jadi mayat Muhammad sampai 3 hari nggak keurus itu. Begitu. Ya Allah. Iya. Bahkan hadis-hadis menunjukkan sebelum Muhammad meninggal, Muhammad itu ingin meminta pena dan kertas. Sebelum Muhammad meninggal, dia bilang begini, tolong bawakan kepadaku pena dan kertas, supaya aku tuliskan kepada kalian sebuah wasiat, supaya kalian nanti tidak tersesat sepeninggalku. Tetapi sahabat Muhammad yang bernama Umar ibn Khattab itu menghalang-halangi Muhammad dari menuliskan wasiat itu. Bahkan kenapa? Umar bin Khattab mengatakan bahwa Muhammad tuh ngigau dia. Kenapa Umar menghalangi? Karena menurut orang-orang Syiah, Umar itu ingin menghalang-halangi Muhammad menunjuk Ali ibn Abu Thalib sebagai penerus dia. Makanya orang Syiah dengan orang Sunni itu nggak akur. Karena menurut orang Syiah, seharusnya Muhammad itu ingin menuliskan bahwasanya menantu dia, yaitu Ali ibn Abu Thalib, yang menjadi khalifah. Seperti itu. Nah, itu ada ayat-ayatnya dalam Al-Quran di mana Muhammad itu mengancam 2 istrinya. Di dalam surat Al-Ahzab itu. Surat Al-Ahzab ayat yang ke Al-Ahzab atau At-Tahrim itu. Ayat yang ke-4. Bagaimana di situ, jika kamu berdua bahu-membahu menyusahkan Nabi,
maka ketahuilah bahwa para malaikat, Jibril, orang-orang mukmin akan membantu Muhammad. Ini bawa keluar dulu nih, pengen pipis kan. Ya itu panjang cerita itu. Kalau orang-orang muslim awam memang banyak tidak tahu itu, begitu. Enggak, memang Bunda cerita-cerita Nabi Muhammad tuh karena kan di pengajian aja perdebatan hadis tuh kan ada gitu. Jadi Bunda malas nih sahih apa enggak gitu kan. Apalagi dengar cerita-cerita seperti itu kan. Jadi nggak terlalu. Jadi Bunda jalani adalah berusaha berbuat baik aja, menjaga hati supaya tetap baik gitu, positive thinking. Jadi hanya itu aja. Tapi untuk hal-hal yang lain lebih jauhnya justru Bunda taunya setelah nonton channelnya Edis. Iya, padahal kalau dalam agama Islam tidak seperti itu. Dalam agama Islam itu yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka orang tersebut masuk surga. Walaupun dia berzina, walaupun mencuri, masuk surga. Yang penting 2 kalimat syahadat itu. Makanya bertentangan begitu. Padahal Tadi Bunda nonton diskusinya Edis yang mengenai pakaian kita di mata Tuhan itu kan hati. Itu Bunda setuju banget. Bukan pakaian kita atau cara kita berpakaian. Jadi betul gitu kan. Ngapain kita lihat casingnya gitu kan. Betul. Terus yang, jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berkata sebaik-baiknya pakaian itu adalah takwa, ketakwaan. Menurut Al-Quran itu. Tapi kalau menurut orang Islam, sebaik-baik pakaian adalah menutup aurat. Tiap hari yang dibahas orang-orang muslim itu. Jadi hijrah itu adalah definisinya menutup aurat. Itu definisi hijrah. Iya. Apakah Anda sudah menutup aurat belum? Bangga banget kalau menutup aurat. Tapi yang di dalam pikiran mereka aurat itu hanya rambut saja, rambut kepala. Padahal hakikatnya yang ditutup itu hati kita ya, dari nafsu jahat. Rambut, Allah menciptakan, Tuhan menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya kayak rambut. Jadi sebetulnya kayak hijab gini bukan ukuran ketakwaan ya seseorang gitu. Betul sekali. Bahkan sebenarnya hijab-hijab ini, apalagi Bunda Ocit kan jauh lebih tua daripada saya. Zaman-zaman dulu, zaman-zaman film Lupus, ya kan? Yang punya permen karet dan lain sebagainya. Ada gitu orang pakai jilbab zaman dulu? Nggak ada. Iya. Coba saya mau tanya Bunda Ocit, zaman sekolah ada jilbab nggak? Nggak ada. Jadi ini budaya Islam, budaya Arab yang diadopsi sama kita, akhirnya diterapkan oleh ulama-ulama supaya berhijab. Sebenarnya jilbab-jilbab ini orang itu ikut-ikutan latah. Jadi kalau petingginya sudah ngomong jilbab wajib, itu bawah tuh pada latah ngomong-ngomong wajib. Padahal sebenarnya kalau ditelusuri bisnis tukang jual jilbab. Iya, nggak ada dulu perempuan pakai jilbab itu nggak ada, gitu loh. Tapi benar jadi boros beli jilbab mulu pas baru. Jilbab terus. Makanya setiap hari wajib tutup aurat. Sejak kapan rambut itu jadi aurat? Quraisy Shihab pernah ngomong bahwa apakah rambut itu termasuk aurat? Itu ulama itu masih berselisih pendapat. Kalau yang kan pasti aurat itu sudah pasti aurat ini. Ya. Kemudian yang di atas lutut, kalau itu saya setuju. Saya setuju tuh Quraisy Shihab, saya suka dengan beliau. Tapi kan sekarang di Arab Saudi sendiri tidak diwajibkan wanita berhijab, bayangin coba. Karena mereka sudah sadar bahwa apa yang selama ini latah diikuti itu hanyalah latah masal saja. Orang hanya ikut-ikutan saja. Tapi kalau kita mau mengkaji secara akademis, itu sebenarnya berjilbab ini itu baru dipelopori oleh seorang ulama asal Mesir. Ya, jadi dia itu ingin mengukur pergerakan orang Islam. Dulu ada partai politik di Mesir, mereka ingin mengukur kekuatan mereka. Jadi dibajuinlah kadernya
Kadernya itu dibajuin. Kalau zaman sekarang, orang dibajuin dengan baju parpol, misalnya PDIP, dikaosin. Dengan dikaosin, mereka dapat mengukur seberapa kekuatan mereka. Nah, sebenarnya jilbab, itu pelopornya itu Hasan Albani dari Mesir. Mereka ingin mengukur kekuatan umat Islam. Makanya perempuannya digituin. Ditutupin kepalanya. Begitu. Itu aslinya seperti itu. Lalu kemudian berkembang, jadi katanya menutup aurat lah, begitu. Tambah lagi ada pebisnis jilbab lah, tiap hari mempromosikan itu. Kemudian tambah lagi dibikin hadis-hadis. Kalau perempuan kelihatan rambutnya sehelai saja, maka akan 70 tahun di neraka. Perempuan yang menampakkan satu helai rambutnya kepada seorang yang bukan muhrimnya akan dihukum 70 tahun di neraka. Tapi hadis itu juga saya manfaatin karena dulu begini. Dulu saya itu punya pegawai muslimah. Dia kalau habis dari kamar mandi, itu rambutnya itu numpuk di selokan air. Saya bilang sama dia, kamu tahu nggak, menurut hadis satu helai rambut wanita itu akan 70 tahun neraka. Dia ketawa, dia nggak percaya. Saya tunjukin hadisnya. Setelah saya tunjukin hadisnya, besok dia rambutnya tidak numpuk lagi di situ. Ada hadisnya. Ya Allah, nggak kayak kemarin aja waktu sholat ya. Contoh apa, semoga aja bisa diperbaiki itu ya. Mungkin nggak sih kalau diperbaiki kayak gitu, aturan kayak gitu, kayak Bunda juga tadi lihat yang Edis membahas duduk gitu, duduk tahiyat itu. Tahiyat awal dengan tahiyat akhir gitu, dan yang mirisnya muslimnya si bapaknya nggak bisa jawab, itu sedih, dan Bunda juga nggak tahu gitu Bunda yang lakukan. Bunda pernah sholat dulu di kilometer berapa mau kelihatan rambut sedikit, itu disuruh ulang sama teman Bunda yang, kamu lu nggak sah, kenapa rambut lu kelihatan? Tapi kita nih kayak udah kayak robot kali, udah kayak langsung kita sholat lagi. Sepertinya, aduh udah selesai. Ini maksudnya apa ya gitu. Ini kayak rambut kelihatan sedikit aja katanya nggak diterima. Tapi setelah Bunda melalui spirit sakit itu, Bunda bertanya, sepertinya dengan Tuhan itu nggak ada ukuran waktu, nggak perlu harus subuh, duhur, asar, maghrib, isya gitu kan. Terus bahkan itu yang Bunda pelajari agama pun, kita sholat isya itu untuk Nabi Isa, ya kan, artinya kita juga mengimani gitu kan. Nah, nggak ada ukuran waktu gitu, kenapa harus ada waktu, kapan aja kita bisa ingat sama Tuhan gitu kan. Nah itu kadang-kadang. Jadi kalau kita berbicara tentang agama Kristen, Bunda Oci, ya, jadi kekristenan itu bukan soal gerakan-gerakan badan. Datang kepada Tuhan itu bukan bawa gerakan begini, kalau begini dikit terus Tuhan nggak senang, oh salah, harus gini, oh salah, ada yang gini, kan banyak itu takbiratul ihram itu kan. Ada yang bilang begini, ada yang segini, ada yang di depan begini. Fungsinya apa sih? Masa Tuhan senang sama yang begini-begini? Coba kakinya harus ditekuk begini, kan ada itu salah satu video saya upload kan? Sepertinya itu bikinan deh, kayaknya ciptaan siapa, pasti ada yang mengajarkan harus begini. Sepertinya bukan perintah kayaknya. Iya. Makanya saya dalam video itu kan saya bilang begini. Kalau Tuhan di dalam Bible itu melihat hati, tapi Tuhan di dalam Al-Quran melihat kaki. Kalau kakinya salah duduk begini, nggak sah. Setuju, betul. Tuhan melihat hati kita. Iya. Nggak melihat. Padahal bagi pengabdian ibadah yang sejati itulah adalah bagaimana kita membuat Dia itu memerintah di hidup kita. Jadi dalam agama Kristen itu ada yang namanya Holy Spirit atau Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu adalah roh yang daripada Tuhan, ruah yang daripada Tuhan, yang ditempatkan di hati orang untuk memerintah orang itu. Jadi ketika roh Tuhan itu tinggal di hati seseorang, maka roh itulah yang akan menuntun langkah kaki orang tersebut kemana dia akan melangkah.
Begitu. Makanya ada yang disebut itu dengan Holy Spirit itu. Nah, bagaimana ibadah yang sejati? Bagaimana kita membuat Tuhan itu berdaulat atau menjadi raja di hidup kita, memerintah hidup kita. Ketika Tuhan memerintah hidup kita, tangan kita tidak akan mengulurkan terhadap barang yang bukan milik kita. Kaki kita tidak akan melangkah ke tempat-tempat kejahatan. Karena roh Tuhan membimbing kita. Ada lagunya itu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, sebab tangan kasih-Nya membimbingku. Ada lagunya. Nah, setelah saya dalami agama Islam, di dalam agama Islam pun itu berbicara mengenai bagaimana Allah itu memerintah. Jadi Allah menjadi raja di hati dia. Tapi caranya harus dengan menempatkan Muhammad di situ. Jadi Muhammad harus memerintah di hati seseorang muslim. Makanya kalau orang muslim sudah dikendalikan oleh Muhammad, ya seperti itu. Duduknya harus begini tangannya. Tangannya harus begini, jarinya begini. Ya kan? Kemudian kalau punya duit harus ke Arab, nyium-nyiumin batu di sana. Melempar-lemparan batu. Itulah ketika Allah dan Muhammad memerintah di hatinya. Makanya saya sering bilang, 2025 ganti Tuhan. Jangan lagi Allah dan Muhammad yang berdaulat, yang memerintah di hatimu. Tetapi biarlah Yesus dan Roh Kudus, Bapa, Yesus dan Roh Kudus yang memerintah di hati seseorang. Karena kita tidak berjumpa dengan Bapa, kita tidak melihat Yesus. Tetapi kita sekarang ini, zaman sekarang ini zamannya pencurahan Roh Kudus. Supaya Roh Tuhan itu memerintah di hati seseorang. Begitu. Makanya sering saya bilang 2025 ganti Tuhan gitu. Dulu kan mereka ada tagar tuh 2019 ganti presiden. Tapi gagal kan. Sampai siapa itu yang ininya besar itu, siapa itu? Yang ya Allah kami khawatir tidak ada yang menuhankan engkau lagi. Siapa sih? Siapa namanya teman-teman di kolom komentar? Siapa sih? Siapa? Itu yang perempuan-perempuan yang bersama-sama dengan Habib-Habib. Bukan, ada perempuan. Yang Neno Warisman. Oh. Iya kan? Kan doanya kan cetar membahana itu. Ya Allah, jika kamu tidak mendengarkan doa kami khawatir tidak ada yang menyembahmu lagi, ya Allah. Ya itu juga kadang-kadang bingungnya itu di Islam tuh banyak aliran gitu. Jadi aliran yang keras, yang ini, sementara ya Bunda juga nggak bisa terima, bukan nggak terima ya, hati kayaknya ya kayak mengucapkan Natal gitu kan, apa sih salahnya gitu kan, kenapa sampai MUI juga turun tangan gitu kan, bikin larangan. Sedih. Padahal di dalam Al-Quran ada ayat, di dalam surat Maryam ayat yang ke-33, surat Maryam ayat 19 ayat 33 itu kalau nggak salah, atau 19, dikatakan selamatlah, kata Nabi Isa itu. Isa berkata, selamatlah ketika aku dilahirkan, ketika aku wafat dan aku dihidupkan kembali. Artinya mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa ada dalilnya dalam Al-Quran. Iya. Justru yang gak ada itu mengucapkan selamat atas kelahiran Muhammad. Emang ada dalam Al-Quran mencatat kelahiran Muhammad? Gak ada. Bahkan Muhammad tuh hanya disebut 4 kali saja dalam Al-Quran. Ya makanya itu yang Bunda cari juga. Sementara kan dalam kamu nih mempengaruhi perasaan Bunda nih. Sekarang Bunda itu sensitif banget soalnya. Kamu membuat aku jadi, sekarang ngomongnya aja jadi gak karuan. Dalam surat An-Nisa ayat ke berapa, 80 itu kan dibilang mengikuti barang aturan, siapa yang taat kepada Rasul sama dengan mentaati Allah. Kita kan udah didoktrin seperti itu. Jadi otomatis ya ke Nabi itu. Jadi kalau Edis bahas Muhammad Trop ya itu dasarnya di situ. Jadi susah.
Dan itu sudah diakui juga Bunda Ya, Oci. sedangkan cerita Nabi Muhammad sendiri nggak tahu gitu kan, baru tahu sekarang dari Edis kenapa kayak gitu. Tapi kenapa bisa terpilih? Tapi mudah-mudahan nanti mungkin Bunda tanya-tanya juga sama Ustadz, nggak ada yang mau jawab. Selalu mereka bilang ibu tuh terlalu jauh, ibu tuh ini, ibu tuh harus yakin aja ikutin. Ibu susah juga sih. Imani saja gitu ya. Ya, Ya pelan-pelan lah. apa Bunda Bunda kan Oci. belajar, maksudnya banyak masukan dari kamu, dari Pak Cakra, dari mana, seneng aja, makasih gitu kan. Ya, ya. Menjawab sebagian pertanyaan dalam hati gitu. Ya, saya cuman kutip satu ayat dalam Bible apa yang Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah kebangkitan dan hidup, begitu. Jadi kebangkitan Yesus itu menjawab segala pertanyaan-pertanyaan saya tentang kita ini dari mana, asalnya dari mana, apakah benar ada kebangkitan, apakah benar ada kehidupan setelah kematian, begitu. Karena kalau kita bicara sains, ya kan, ya memang apakah ada kehidupan setelah kematian? Nggak ada. Kalau kita ngomong sains, emang ada gitu? Nggak ada. Orang mati selesai mati, nggak ada lagi. Tapi seperti pengalaman-pengalaman spiritual kan, yang Bunda Ocha cerita, dulu udah pernah koma, tapi masih memiliki kesadaran, seperti itu. Apakah itu adalah roh, spirit, atau itu adalah sisa-sisa energi yang masih ada di dalam batang otak kita, atau bagaimana? Itu semua masih dalam pengkajian. Tapi saya juga pernah meneliti ya, pengalaman-pengalaman orang yang mau mati. Ternyata itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Saya pernah mengkaji satu kajian apa yang terjadi sebelum orang mati. Ternyata ada hal yang sama gitu. Jadi sebelum orang mati itu biasanya dia itu didatangi sama orang-orang yang sudah mati. Begitu. Beberapa hari sebelum orang mati, ada orang mati yang datang ke rumah ngetok pintu. Terus si orang ini bilang, si Anu datang. Si siapa begitu. Dia nyebutin orang-orang yang udah mati. Nah, apakah itu halusinasi ataukah itu benar-benar spirit membuktikan bahwa memang dunia setelah kematian itu sungguh-sungguh ada? Itu pernah juga saya kaji seperti itu. Iya. Karena ternyata hal itu terjadi dan mereka nggak janjian. Orang di Indonesia nggak janjian sama orang di Amerika, nggak janjian sama orang di Afrika, tapi ceritanya sama. Mereka didatangi sama orang-orang yang sebelumnya mereka kenal dan sudah mati. Gitu. Sebelum mati orang ceritanya kayak begitu. Seperti itu. Iya, Bunda juga didatengin sama ayah Bunda gitu kok. Jadi Bunda waktu itu berpikir, oh, mungkin saya udah waktunya kembali gitu. Jadi waktu itu juga Bunda berdoanya ketika sadar, ya Tuhan kalau memang, ya Allah kalau memang ini sudah waktunya, insya Allah hamba ikhlas gitu kan, udah siap. Tapi kalau belum waktunya, beri kesempatan hamba untuk sembuh, insya Allah hamba akan menjadi orang yang lebih baik gitu. Itu memang, cuman ada beberapa pertanyaan Bunda yang nggak terjawab gitu sampai sekarang. Ya itulah. Ya, maaf ya. Belajar pelan-pelan lah Bunda Oci ya. Namanya ini kan tidak semudah membalikkan telapak tangan kan. Iya. Iya. Pelan-pelan lah. Saya ini lawan Edis yang cukup pintar ya. Dia bukan pintar berargumentasi, melainkan dia pintar mendengarkan. Karena apa? Selama ini hal-hal yang disampaikan oleh Bang Edis TV itu hal yang benar. Dan itu adalah fakta, teman-teman. Berbicara tentang kawin mengawin di surga, kepercayaan ini hanya ada dalam Islam, teman-teman. Jadi antara Islam dan Kristen sangat-sangat berbeda terkait paham ini. Nah, orang Islam diiming-imingi bahwa di surga itu akan ada bidadari, sehingga para laki-laki ini akan berjuang habis-habisan untuk bagaimana memperoleh surga yang dijanjikan oleh Muhammad tersebut. Sedangkan perempuan diberikan rasa takut yang sangat-sangat besar.
bahwa kamu tidak taat kepada suami, maka kamu masuk neraka. Jika kamu tidak pakai kerudung, maka kamu masuk neraka. Hal-hal yang sifatnya itu ketakutan didoktrin kepada perempuan. Sehingga perempuan seolah-olah seperti makhluk yang benar-benar terkurung di dalam sebuah doktrin seperti itu. Jadi bayangkan teman-teman, mereka mengiming-imingi umat-umatnya dengan hal-hal yang berkaitan tentang seksual seperti itu. Dan orang-orang Islam nyaman dengan hal itu. Tetapi di sini ada orang-orang waras seperti bunda ini, di mana dia membuka diri untuk berpikir, untuk mempertanyakan doktrin yang selama ini diberikan kepada mereka. Artinya dia sangat pintar teman-teman. Lawan Edis yang cukup pintar ya ibu ini. Dia mau membuka diri untuk berdiskusi dengan Bang Edis, tidak membantah, dan mau dengar-dengaran. Disinilah poinnya. Saya menganggap beliau pintar dan terbuka. Kemudian berbicara tentang jilbab, menutup rambut, menutup aurat. Zaman dulu teman-teman, di Indonesia kita tidak menemukan orang berpakaian seperti ninja, tutup semua, hanya kasih tinggal mata doang. Bahkan mata pun ditutupi. Lalu makan setengah mati. Nah, di zaman-zaman dulu, tahun 90-an ke atas ya, kira-kira seperti itu. Kita tidak menemukan cara-cara berpakaian seperti itu. Mulai di bawah tahun 90-an baru kita menemukan fenomena ini. Semua harus pakai jilbab. Semua harus nutup muka, nutup kaki. Bahkan sekarang teman-teman, renang saja disuruh pakai pakaian yang tertutup. Renang, bayangkan. Jadi orang-orang Islam, perempuan-perempuan renang sekarang pakai jilbab, menutup aurat. Sebegitu mengerikan doktrin mereka. Nah, bahkan ibu ini mengakui bahwa dia pun kadang tidak paham berkaitan tentang sholat. Kenapa semua perlu diatur? Rambut kelihatan sedikit disuruh sholat ulang karena tidak sah. Apakah Tuhan itu melihat gerak tubuhmu atau hatimu? Disinilah perbedaan yang fundamental. Pertama tadi soal apakah di surga ada nikah, ada perkawinan. Di Kristen tidak ada. Kemudian soal ibadah. Di dalam kekristenan, Tuhan itu melihat hati seseorang. Ketika kamu datang dengan pakaian yang tidak beraturan, gaya kakimu yang tidak beraturan, tapi hatimu jelas-jelas tertuju kepada Dia, maka Dia akan mendengarkan doa-doamu. Jadi bukan masalah kaki, masalah gerak. No, tidak ada. Ini poin kedua, hal-hal yang fundamental yang sangat-sangat berbeda antara Kristen dan Islam. Kemudian di dalam penyebaran agama, kalian bisa perhatikan di dalam Islam apa yang terjadi. Penyebaran agama selalu identik dengan kekerasan. Tapi dalam kekristenan tidak ada. Sebab yang kita tawarkan adalah kasih Allah. Kita selalu mengedepankan kasih itu. Karena apa? Kasih itu yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Nah, setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menggerakkan dia adalah kasih Allah. Bukan lagi nafsunya, bukan lagi keinginannya, melainkan murni adalah kasih Allah. Bergerak untuk menolong dan sebagainya. Sedangkan mereka adalah nafsu untuk menyebarkan Islam. Islam harus disebarkan walaupun dengan cara yang mengerikan, membunuh, menista, mengintimidasi dan sebagainya. Maka dari itu tidak heran saat ini yang terjadi di Indonesia adalah ada kelompok-kelompok yang sukanya memprovokasi, ada kelompok-kelompok yang sukanya mengganggu, ada kelompok-kelompok yang sukanya mengintimidasi dan sebagainya.
Karena apa? Mereka berpatokan kepada ajaran itu. Ajaran yang mengizinkan mereka untuk melakukan hal-hal yang jahat. Bahkan berkaitan tentang saling balas dendam atau tidak. Di dalam kekristenan tidak mengajarkan sedikit pun tentang balas dendam. Nah, maka dari itu si ibu ini pintar. Dia menjelaskan bahwa yang membingungkan untuk dia adalah di dalam Islam itu mereka harus balas jahat dengan jahat. Kamu menjahati saya, maka saya diizinkan, diwajibkan untuk menjahati kamu balik. Membalas kejahatan, bahkan setimpal dengan apa yang kamu lakukan. Nah, hal ini terus berkelanjutan. Pertanyaan saya, sampai kapan dunia ini damai kalau prinsip hidupnya seperti itu? Kamu menjahati saya, maka saya menjahati kamu. Sedangkan kita manusia terus beranak cucu. Cucu kita akan terus mengingat akan kesalahan orang-orang tuanya. Sehingga kejahatan itu akan terus berkelanjutan. Teman-teman, ini poin yang kesekian kalinya perbedaan yang fundamental antara Islam dan Kristen. Di mana kejahatan di dalam kekristenan bisa berakhir dengan kasih. Sebab kita tidak diperbolehkan untuk membalas jahat dengan jahat. Apa yang mereka lakukan kepada kita yang tidak berkenan kepada Allah, kita tidak bisa melakukan hal yang sama kepada mereka. Karena sama-sama kita tidak berkenan kepada Allah. Nah, yang berkenan kepada Allah adalah apa? Kita mengasihi mereka, mendoakan mereka. Itulah yang ada di dalam kekristenan. Oleh sebab itu, saya pikir jika teman-teman muslim ingin berpikir dengan baik, dengan waras, maka mereka akan menemukan bahwa kebenaran yang menyejukkan itu hanya ada dalam Alkitab. Hanya ada dalam kekristenan, tidak ada yang lain. Sebab kekristenan tidak disebarkan dengan berdarah-darah. Tidak ada. Kita tidak perlu mengintimidasi orang lain. Kita tidak perlu memerangi orang lain atau kepercayaan lain. Hanya demi menawarkan keyakinan kita. Itu tidak diperbolehkan oleh Tuhan, teman-teman. Jadi, Anda-anda yang saat ini masih berpegang teguh pada ajaran Islam, tidak masalah. Tapi jangan terlalu keras dengan itu sehingga membuat kalian tidak mau membuka diri untuk belajar sama sekali. Saya Kristen, tapi saya selalu membuka diri untuk belajar tentang imannya kalian, imannya Islam. Hanya untuk memutuskan mau percaya atau tidak itu kasus yang lain, teman-teman. Saya perlu belajar memahami tentang keimanan kalian supaya saya bisa hidup berdampingan dengan kalian. Sesimpel itu cara berpikir kami, sehingga kami tidak fobia, kami tidak benci, kami tidak anti terhadap Islam. Tidak. Sebab kita memiliki cara berpikir seperti itu. Tidak perlu kita membenci keyakinan yang lain. Sebab adanya keyakinan yang lain itu menjadi satu ukuran untuk ujian bagaimana kekuatan iman kita. Nah, yang terjadi teman-teman, untuk Islam, untuk teman-teman Muslim, mereka sangat terusik dengan kehadiran orang Kristen. Mereka sangat terusik ketika mendengarkan orang Kristen bernyanyi. Mereka sangat terusik ketika melihat orang-orang Kristen beribadah. Sebab segitu tipisnya iman mereka. Sehingga mereka tidak mau hidup berdampingan dengan orang lain. Mereka hanya pengen hidup sendiri. Tetapi ketika mereka dibiarkan hidup sendiri sesama mereka sendiri, maka peperangan akan tetap terjadi. Karena mereka selalu berbeda dalam paham mereka. Kalian percaya tidak apa yang saya sampaikan ini? ISIS, teman-teman, dia bahkan membunuh sesama muslimnya sendiri karena berbeda akidah, berbeda keyakinan. Dia berani membunuh itu, bayangkan. Hanya karena perbedaan. Jadi teman-teman, omong kosong kalau mereka benar-benar rindu supaya mereka dalam suatu negara itu hidup hanya orang Islam saja. Tidak mungkin alasan itu membuat mereka rukun.
Karena apa? Mereka banyak sekali perbedaan. Mereka akan terus berperang satu sama yang lain. Itulah yang terjadi, teman-teman. Percayalah. Coba kalian cross check di negara-negara Islam. Apakah mereka aman? Apakah mereka damai? Tidak, teman-teman. Karena perang akan terus berkelanjutan, di mana mereka saling mengusik satu sama yang lain. Ada perbedaan sedikit, mereka perangi. Ada perbedaan sedikit, mereka membunuh. Itulah, bahkan tadi Bang Idis menjelaskan bahwa setelah Nabi Muhammad meninggal, terjadi peperangan luar biasa antara pengikut-pengikutnya sendiri. Mereka bahkan saling membunuh, pro sini pro sana. Dan spirit itu terbawa hingga hari ini, teman-teman. Anda tidak bisa memungkiri itu. Sebab hal itu terjadi. Spirit kekerasan, spirit pembunuhan itu terus ada hingga hari ini. Hingga detik ini sangat-sangat kerasa, teman-teman. Bahkan kalau kita memperhatikan di media-media sosial saat ini, di TikTok, di Facebook, makin banyak terjadi pembubaran ibadah orang-orang Kristen. Diganggu, dipukuli. Itu banyak sekali, teman-teman, saat ini terjadi. Dan saya berharap pemerintahan yang ada benar-benar tegas, benar-benar mau mengambil sikap untuk menghukum, untuk mendisiplinkan kaum-kaum atau kelompok-kelompok intoleran yang ada di Indonesia. Dan saya tadi sedikit lucu ya ketika melihat candaan Bang Idis 2025 harus ganti Tuhan. Jangan ganti presiden tapi ganti Tuhan. Yes, itu mungkin usulan yang lucu tapi perlu dipikirkan, perlu dipertimbangkan, teman-teman. Kenapa Bang Idis mengatakan seperti itu? Dia berkaca kepada Tuhan Islam yang memerintahkan agar orang Islam itu melakukan pembunuhan kepada orang-orang kafir. Dia melihat dari segi itu sehingga dia mengatakan bahwa ganti Tuhan saja lebih baik. Sebab di dalam kekristenan Tuhan Yesus mengajari kita untuk selalu mengasihi orang lain. Nah, dengan kasih memungkinkan orang untuk hidup damai. Dengan kasih memungkinkan orang bisa hidup berdampingan di dalam perbedaan itu. Dengan kasih memungkinkan orang saling menerima di dalam keberagaman yang ada seperti di Indonesia ini. Tapi kalau hidup di dalam permusuhan, diselimuti dengan ajaran kebencian, maka kerusuhan itu akan terus berkelanjutan terjadi di mana-mana. Orang yang memiliki paham kebencian, dia mau dimanapun, dia akan selalu bermusuhan dengan orang lain. Tidak mungkin dia bisa membawa kedamaian. Tidak ada. Tidak ada, teman-teman. Bahkan saat ini, di Indonesia sendiri ada Aceh yang digadang-gadang sebagai Serambi Mekah seperti itu. Satu daerah yang menerapkan syariat Islam. Tetapi fakta yang terjadi adalah saat ini Aceh masuk dalam satu wilayah yang jumlah kemiskinan itu sangat-sangat besar di sana. Kenapa demikian? Karena mereka sangat-sangat mereka punya konsentrasi bukan kepada pembangunan, tetapi lebih ke bagaimana menegakkan ajaran agama itu. Orang yang olahraga pakai celana pendek dihukum. Apa urgensinya? Apakah ketika orang olahraga pakai celana pendek, maka itu memberikan kerusakan yang besar kepada satu daerah? Tidak, teman-teman. Kita melihat Pulau Bali, orang-orang boleh hanya pakai sempak doang. Bali makin maju. Ya kan? Jadi saya pikir berpakaian, mau tertutup, mau terbuka, tidak akan membuat satu daerah itu maju atau tidak. Seperti itu, teman-teman. Jadi, marilah kita berpikir lebih terbuka di era yang modern seperti ini. Jangan menutup diri, teman-teman. Makanya saya setuju dengan Bunda. Bunda cukup keren dalam hal ini. Dia mau belajar.
Dia membuka diri dia untuk belajar. Bukan terus mengurung dirinya, mengurung otaknya untuk terkurung seperti katak di dalam tempurung yang tidak tahu apa yang terjadi di luar tempurung itu. Jadi untuk orang-orang Muslim yang saat ini berada pada simpang jalan seperti itu ya, antara bingung untuk tetap ada dalam Islam atau keluar, saya mendukung Anda untuk mempertimbangkan itu. Kalau bisa, belajar Alkitab. Karena dengan belajar Alkitab, walaupun Anda masih Islam, tetapi Anda akan belajar hal-hal baik, nasihat-nasihat baik yang ada dalam sana. Nasihat-nasihat tentang bagaimana hidup supaya berdampak baik kepada orang lain, bagaimana menjadi berkat. Anda akan menemukan nasihat-nasihat dalam Alkitab. Seperti itu. Saya tidak peduli Anda mau Islam, mau apa ya, fanatik sejak lahir atau bagaimana, saya tidak peduli dengan itu. Yang saya pedulikan adalah bagaimana kalian hidup berdampak bagi orang lain. Hidup berani berdampingan dengan orang-orang yang berbeda pendapat, berbeda doktrin, berbeda agama dengan kalian. Itu yang terpenting bagi saya. Nah, tetapi yang membuat kalian bisa berlaku seperti itu hanya bisa ketika kalian membaca Alkitab. Nah, itu menurut saya seperti itu. Oke teman-teman semuanya, siapa yang setuju dengan pendapat-pendapatnya Bunda, silakan berikan komentar di bawah. Atau kalian yang tidak setuju, silakan berikan pendapat juga. Tapi di sini di room komentar YouTube ini, tujuannya untuk berdiskusi, bukan untuk saling menyerang dan memaki ataupun menghujat ya. Tidak boleh teman-teman. Ingat, kita harus bisa hidup berdampingan dengan siapapun dalam perbedaan seperti apapun. Karena apa? Kita hidup di negara Indonesia. Kita hidup di negara hukum yang mengatur segala sesuatunya. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu yang melanggar hukum, maka Anda akan dipenjarakan, diproses hukum. Jadi hati-hatilah dalam berucap, dalam bertindak, dan sebagainya. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.